Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan untuk bagian terakhir dari materi peluang kejadian ya. Bagian yang kelima. Masih peluang kejadian majemuk, yaitu disebut dia dengan dua kejadian saling bebas. Yang keempat ya, dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Nah, ini dirumuskan PA dan B sama dengan PA kali PB. Ya, PA dan B sama dengan PA kali PB. Langsung kepada contoh. Jika peluang Andi dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Susi dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, tentukan peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut. Nah, kita jawab PA sama dengan 0,4, PB sama dengan 0,3. Berarti peluang Andi dan Budi dapat menyelesaikan soal tersebut adalah PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan 0,4 kali 0,3 sama dengan 0,12. Lanjut contoh berikut. Dua dadu dilempar dua kali. Berapa peluang mendapat jumlah 7 dan 11? Jadi mata dadunya berjumlah 7 ya. Dua buah mata dadu tadi itu jumlahnya 7 dan 11. Mari kita jawab. Kita perlu pemisalan lagi. Kita misalkan Y1 sama dengan kejadian munculnya jumlah 7 pada lemparan pertama. Y2 kejadian munculnya jumlah 7 pada lemparan kedua. Z1 kejadian muncul jumlah 11 pada lemparan ke-1. Z2 kejadian muncul jumlah 11 pada lemparan kedua. Kejadian ini merupakan kejadian saling bebas. Kenapa? Karena kejadian munculnya jumlah 7 pada lantunan pertama atau lemparan pertama dan munculnya jumlah 11 pada lantunan atau lemparan kedua saling bebas. Nah, begitu juga kejadian munculnya jumlah 11 pada lantunan pertama atau lemparan pertama dan munculnya jumlah 7 pada lantunan atau lemparan kedua saling bebas juga. Peluang dari kejadian munculnya jumlah 7 dan 11 pada dua kali lantunan atau pada dua kali lemparan didapat dengan cara, nah ini P ya, Y1 dan Z2 atau Z1 dan Y2. Nah, ini sama dengan PY1 kali PZ2 tambah PY2 kali PZ1. Oke. Nah, ini sama dengan PY1. PY1 tadi berapa? PY1 1/6. Kemudian PZ2. PZ2 1/18. Kita tambah dengan PY2 1/18 dikali dengan PZ1. PZ1 1/6. Nah, ini sama dengan 1/108 tambah 1/108 sama dengan 1/54. Nah, jadi peluang munculnya 7, jumlah 7 dan jumlah 11 pada dua kali lantunan atau pada dua kali lemparan adalah 1/54. Nah, nanti Bapak jelaskan lagi pada pertemuan ya. Nah, yang kelima, ini disebut dia dengan peluang bersyarat. Peluang bersyarat ya. Jika kejadian A dan B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A atau kejadian B dengan syarat A. Nah, ini rupanya peluang bersyarat ini ya. Ini dirumuskan dengan PB dengan syarat A sama dengan P A dan B dibagi PA atau PA dan B sama dengan PA kali PB dengan syarat A. Baik, kita lanjutkan dengan contoh ya supaya lebih memudahkan pemahaman. Sebuah dadu dilempar sekali.
tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Jadi lebih dulu munculnya mata dadu prima. Kita jawab S sama dengan, ini mata dadu ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS sama dengan 6, ruang sampel. A itu adalah kejadian munculnya angka prima. Angka prima adalah 2, 3, dan 5. Ya kan? Berarti NA sama dengan 3. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. Sama dengan 1 per 2. Ini masih belum selesai. Kita lanjutkan B. B adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil adalah 1, 3, 5. Maka PB sama dengan NB per NS. NB per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu, maka PB dengan syarat A sama dengan P. A dan B dibagi PA sama dengan 1 per 4 dibagi 1 per 2. 1 per 4 dibagi 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Oke, contoh berikut. Sebuah kartu diambil dari satu set kartu remi. Berapa peluang bahwa kartu yang terambil lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10? Berwarna merah. Nah, ini kita perlu pemisalan juga. Kita misalkan C sama dengan kejadian terambilnya kartu yang berwarna merah. D kejadian terambilnya kartu yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10. Nah, kejadian ini merupakan kejadian bersyarat karena terambilnya kartu yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 merupakan kartu yang berwarna merah. Peluang dari kejadian terambilnya kartu yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 yang warnanya merah didapat dengan cara P, C dan D sama dengan PC dikali P, D dengan syarat C. Nah, sama dengan 26 per 52 dikali 14 per 26 sama dengan 14 per 52 sama dengan 7 per 26. Nah, nanti Bapak jelaskan juga dalam pertemuan tatap muka kita. Di sini ada catatan kesimpulan yang kita harapkan lah ya dari mempelajari tentang materi peluang ini. Kesimpulan yang pertama, peluang saling lepas adalah peluang dua atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Dirumuskan dengan PA atau B sama dengan PA tambah PB. Kemudian kesimpulan yang kedua, peluang saling bebas adalah peluang dua atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi, ya kan? Nah, dirumuskan dengan PA dan B sama dengan PA kali PB. Selanjutnya, kesimpulan yang kita harapkan itu adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang dua kejadian yang saling bergantung. Apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Dirumuskan dengan PA dengan syarat B sama dengan P dalam kurung P dan B dibagi PB. Baik, untuk latihan hari ini Bapak berikan 2 buah latihan untuk kamu kerjakan di rumah. Yang pertama, 2 dadu dilempar 2 kali. Tentukan peluang mendapat mata dadu berjumlah 11 dan 7. Untuk yang kedua, soal yang kedua, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Baik, Bapak rasa untuk materi peluang kejadian sudah selesai. Mudah-mudahan kita lanjutkan untuk pelajaran matematika ini dengan materi yang lain pada pertemuan berikut. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.